Saya juga udah tanya sama Sambo, kamu apa-apaan kau bang si anak? Minta maaf saya pak, minta maaf saya pak. Kau kasih uang nggak sama dia? Enggak, itu direkam loh saya. Kalau ada apa-apa satu saat saya buka di sini. Kamu jangan kerjain kamu korban saya. Suasana ruang sidang di Gedung Transnational Crime Center, Mabes Polri, pada Kamis 25 Agustus diwarnai ketegangan dan air mata. Selama kurang lebih 17 jam, Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik Irjen Verdi Sambo yang menghadirkan 15 saksi. Tak tergambar jelas suasana sidang di dalam ruangan tersebut, lantaran mekanisme sidang yang berlangsung hingga Jumat 26 Agustus dini hari itu digelar secara tertutup. Komisioner Kompolnas Syufarsyah membeberkan suasana sidang. Dia hadir di dalam ruangan tersebut bersama dengan Komisioner Puji Hartanto Iskandar dan Kepala Sekretariat Kompolnas Musya Tambu Bolon. Ya, suasana sidangnya sebagaimana pengadilan. Ya, suasananya ada tegangannya, ada tenangnya, yang dinamislah dan penuh air mata, kata Yusuf saat dihubungi. Dari ke-15 saksi yang hadir dalam pemeriksaan terbagi menjadi 3. Pertama, saksi yang ditempatkan khusus di Makobrimob, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, dan Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi. Yang kedua, saksi dari tempat khusus Provos Polri, yaitu AKBP Ridwan Somplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samuel. Lalu mereka yang ditempatkan khusus Bareskrim, mulai dari Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer. Sementara 2 saksi lainnya berada di luar tempat khusus mereka, yaitu HM dan MB. Yusuf menyaksikan para saksi tak jarang meneteskan air mata ketika diperiksa hakim sidang etik. Merasa menyesal karena kejadian baku tembak pada awalnya hanyalah skenario Verdi Sambo untuk menutupi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ya, yang di antara para saksi lah banyak yang menangis karena dalam perjalanan apa yang diskenariokan Pak Sambo itu tidak benar sebagaimana faktanya. Yang tidak tahu, barangkali ada perasaan kecewa, menyesal, ialah pasti menyesal karena sudah masuk sidang etik begitu, kata Yusuf. Sementara ketika ditanya soal raut wajah Sambo, Yusuf menggambarkan mantan Kadif Propam itu tidak menangis dan hanya terlihat ada rasa bersalah atas perintah skenario baku tembak yang gagal. Pak Sambo tidak menangis, terlihat ada rasa bersalah, tetapi terlihat ada keteguhan apa yang akan dihadapinya. Pak Sambo tidak menangis saat disidang, kata Yusuf. Selain suasana penuh air mata, sidang juga diwarnai ketegangan ketika kelima jenderal yang memimpin sidang mencacar 15 saksi. Saat tegang itu, saat menyinkronkan keterangan saksi satu dengan saksi yang lain. Jadi hakim kan mengejar, kata Yusuf begitu. Kelima jenderal menjadi hakim diantaranya adalah Ketua Hakim Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri, Wakil Ketua Sidang Etik Kepala Setik Irjen Yazid Fanani, Wakil Ketua Sidang Etik Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Heri Furudov Naha, Anggota Sidang Etik Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Anggota Sidang Etik
Wairwasum Irjen Eki Hari Festianto. Anggota sidang etik adalah Irjen Rudolf Albert Roja. Supaya tidak ada perbedaan, jangan berbelit-belit, itu ada tangganya. Kamu bicara yang jujur, bicara yang jelas, jangan berbelit-belit. Nah, itu yang tegang, kata Yusuf sambil tirukan ucapan hakim secara umum. Semua hakim bergantian mencecar. Kan hakim itu ada 5, ketua, wakil ketua, jadi ada 5 hakim. Jadi mereka sangat teliti mensinkronkan setiap keterangan saksi, tambah Yusuf. Yusuf juga mengatakan bahwa cacaran pertanyaan dari kelima hakim dilontarkan dengan maksud untuk membuktikan pasal-pasal yang dipersangkakan terhadap pelanggaran kode etik Verdi Sambo. Hingga akhirnya diputuskan pemberian sanksi administratif PTDH kepada Verdi Sambo pun telah sesuai dengan aspek material kode etik terkait pasal-pasal yang dipersangkakan. Pertama, peraturan yang melandasi untuk menyangkakan Verdi Sambo kan PP nomor 1 tahun 2003. Kemudian pasal 13 yang di situ anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan ada 3, yaitu 1. Apabila melakukan tindak pidana, yang kedua melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik, dan di dalamnya termasuk melanggar sumpah janji dan jabatan, dan yang ketiga adalah apabila meninggalkan tugas dan lainnya, tambah dia.